Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kepada yang mulia dan kami muliakan, yang kami hormati Bapak Ahmad Zaini selaku pengampu mata kuliah fikih semester 4 Prodi BAI Madin Ekstensi 2019, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya mahasiswa-mahasiswi Madin Ekstensi 2019 yang kami sayangi dan kami rindui. Langsung saja karena menyingkat waktu, di sini saya Muhammad Hazim, Madin 2019, dalam rangka melaksanakan tugas UAS mata kuliah fikih dengan judul bagaimana atau sejauh mana pentingnya belajar usul fikih pada zaman sekarang. Sudah kita ketahui teman-teman semuanya bahwasanya usul fikih itu sendiri adalah metodologi sarana mujtahid itu sendiri untuk membuat produk-produk hukum fikih atau menelurkan hukum-hukum ilmu untuk membuat produk hukum yang dinamakan fikih, sehingga kita para muslim atau orang-orang Islam yang mulai dulu sampai sekarang ini yang belum mampu untuk memenuhi syarat menjadi mujtahid tadi bisa mengikuti pendapat para mujtahid tadi, sehingga mulai dulu sampai sekarang menurut saya sangat penting dan wajib sekali ilmu usul fikih itu dipelajari. Mengenai tentang hasil atau kejadian-kejadian yang di masyarakat, orang ada yang paham, ada yang tidak, itu masalah lain. Karena manfaat daripada mempelajari ilmu usul fikih tadi itu, kita bisa tahu sejauh mana atau dari dalil mana seorang mujtahid tadi ambil sumber hukumnya, dalil-dalilnya, sehingga kita bisa mengetahui dengan ilmu usul fikih tadi itu lemah atau kuatnya dalil-dalil yang dipakai oleh para mujtahid, sehingga kita tidak atau tidak menjadi seorang taklid bidah atau fanatisme yang berlebihan, sehingga bisa mengurangi akan adanya gesekan-gesekan di bawah khususnya. Karena terus terang saja masyarakat kita khususnya di Indonesia itu sama-sama ahli sunnahnya saja, beda golongan, itu kadang menjadi suatu yang sangat krusial atau sangat gawat. Contoh kecil saja, masjid satunya kunut, masjid satunya tidak, masjid satunya kalau khutbah pakai tongkat, yang satunya tidak. Itu kan masalah-masalah furu'iyah sebetulnya. Kalau kita mengacu kepada golongan Islam ahli sunnah wal jamaah, kan masih ahli sunnah wal jamaah juga. Itu hanya kalau di dalam Nahdlatul Ulama itu
masalah perbedaan madhab saja. Oleh karenanya ketika orang tadi sudah mengerti masalah usul fikih, dia tidak terlalu fanatik buta. Dan itu dicontohkan oleh imam-imam kita sebelumnya, ketika Imam Syafi'i dalam sejarahnya berkunjung kepada muridnya Imam Hanafi, beliau juga tidak pakai kunut. Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai seorang tokoh sufi juga begitu. Ketika beliau itu memasuki daerah yang banyak mazhab Hanafinya, beliau juga tidak melaksanakan kunut. Itu contoh yang sudah dicontohkan oleh para leluhur kita, salafun soleh kita, dan itu penting sekali dilaksanakan oleh zaman sekarang untuk meminimalisir adanya gesekan-gesekan di masyarakat, sehingga orang yang belajar usul fikih tadi itu tidak menjadi taklid buta atau fanatisme berlebihan, karena bertambahnya ilmu atau luasnya wawasan tentang mengenai masalah hukum-hukum di dalam agama Islam. Adapun orang yang belajar usul fikih juga itu akan lebih tepat dalam memahami masalah-masalah penjelasan, bisa memilih dan memilah kitab-kitab referensi mana yang harus dipakai. Karena ketika mufassir atau orang yang mengartikan Al-Quran dengan tekstual saja, tanpa kontekstual dan ilmu-ilmu yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir, maka Al-Quran itu akan menjadi jauh daripada maksud dan tujuannya daripada ayat Al-Quran tadi. Dan itu sudah jelas mulai dulu sampai sekarang adanya paham-paham atau golongan-golongan radikalis itu gara-gara kurang memahami atau kurang tahu bisa memilah dan memilih mana yang tepat tujuan daripada ayat tadi. Termasuk juga membendung golongan tekstualis tadi atau radikalis tadi, menyebarkan paham-pahamnya ke masyarakat. Kalau kita sudah paham dan tahu, itu akan enak, artinya bisa membendung, bahkan melindungi masyarakat dari paham-paham radikalis. Karena terus terang saja di masyarakat itu, khususnya penyebaran mereka itu mencari orang-orang yang awam dalam artian tidak mengetahui tentang seluk-beluk dalam masalah fikih atau usul fikih. Contoh kecil saja, konkret. Tidak ada satupun, ini seperti apa yang dikutip oleh Ketua PBNU Ki Haji Said Agil Siraj, satupun dari pondok NU yang terlibat dalam gerakan terorisme atau radikalis tadi itu. Karena apa? Di pesantren NU itu sudah jelas ilmu usul fikih, ilmu yang menyangkut tentang bagaimana seorang itu harus benar, harus tepat dalam mengartikan dan menafsirkan Al-Quran dan hadis itu dipelajari semuanya. Coba lihat mereka itu yang komunitas-komunitas yang tidak pernah ngaji tentang syarat-syaratnya menjadi mujtahid atau mufassir tadi itu, kayak di perguruan-perguruan tinggi, tapi yang notabene yang tidak ada agamanya. Di sana itu kampus-kampus elit itu banyak halakoh-halakoh mereka atau kumpulan-kumpulan mereka itu yang mereka doktrinkan atau mereka salurkan kepada para mahasiswa yang sewu awam tadi itu. Awam dalam pengertian mengalami seluk-beluk tentang masalah hukum dalam syarat-syarat untuk mengartikan dan menerjemahkan Al-Quran tadi. Oleh karenanya manfaat sekali, bagus sekali ilmu usul fikih. Harus, kalau menurut saya konteks ke-Indonesiaan apalagi, sangat wajib sekali. Bahkan tiap daerah itu kalau bisa ada orang yang belajar tentang usul fikih. Karena di sanalah orang itu memahami dan bisa mengartikan Al-Quran dan hadis tadi sesuai dengan yang benar.
Dengan perkembangan masyarakat yang dinamis, produk fikih klasik itu kadang kurang memadai untuk menjawab berbagai masalah kontemporer, khususnya dalam konteks keindonesiaan dan berbagai permasalahan yang semakin kompleks. Metode atau pembelajaran ilmu usul fikih itu dapat berfungsi untuk menyegarkan hukum klasik atau memproduksi hukum fikih baru yang sesuai dengan tuntutan zaman. Ilmu usul fikih juga menjadi alat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang belum pernah ada sebelumnya. Dan banyak sekali manfaat-manfaat daripada orang itu belajar ilmu usul fikih. Makanya tidak berlebihan ketika saya tadi di awal mengatakan fardu kifayah untuk seorang atau muslim tadi itu belajar ilmu usul fikih, karena untuk menjaga keautentikan, kebenaran tentang makna dan tujuan daripada Al-Quran dan hadis yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya banyak sekali manfaat dan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ilmu usul fikih tadi. Karena singkatnya waktu, saya hanya bisa menyampaikan di sini saja. Kurang lebih saya mohon maaf atas segala kekurangan, khususnya kepada Bapak dosen. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.